Welcome to KGC Royal Surabaya, a place that we love to call it home. With one heart, we proudly declare that I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of body, and the life everlasting. Amen. In one faith and one heart, we are living as a body of Christ because of His gospel of the kingdom. Proverbs 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Gospel must get younger. Let's make it fun, make it meaningful. KGCN yang siap memuji Tuhan, yuk. Aku ajak berdiri yuk. Semuanya. Come on, sama-sama kita katakan. Buat aku mencoba jalan yang ditawarkan zaman sekarang. Buat aku mendengar suara godaan nafsuku, egoku. Kekuatanku takkan bisa. Kekuatan saya Hanya jawaban hidupku. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Cara-Mu, pandangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, non pengorbanannya sungguh berharga. Karyamu anugerah terbesar. Aku telah disanggupkan untuk dapat melihat rencana terindah. Denganmu banku ringan, karena Engkau yang gantikanku. Berperang, kekuatanku takkan bisa. Kaulah sumber jawaban hidupku. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Cara-Mu, pandangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma, non pengorbanannya sungguh berharga. Karyamu anugerah terbesar. KGCN bersyukurlah karena karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita telah ditebus, dibebaskan dari hidup kita yang sia-sia. Sekarang fokuslah tertuju kepada Tuhan karena Dia hanyalah satu-satunya jawaban. Amin. Kasih-Mu, hati-Mu yang selamatkanku. Cara-Mu, pandang
sempurnakanku. Seakan cuma-cuma non pengorbanannya sungguh berharga. Kasihmu, hatimu yang selamatkanku. Caramu, pandangku, sempurnakanku. Seakan cuma-cuma non pengorbanannya sungguh berharga. Karyamu anugerah terbesar. Haleluya. Semuanya. Clap your hands like this, come on. Here we go. Umat tebusan Tuhan, mari datang bawa pujian bagi Dia. Musicians, give me one more time, come on. Haleluya. Sama-sama kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Katakan, Anugerahmu di hidupku membuatku jadi baru. Yang ku tahu kau segalanya bagiku. Pengorbanan yang kau beri membawaku terbang tinggi. Ku mengerti tanpamu ku mati. semuanya angkat kedua tanganmu, katakan, oh, oh, oh. One more time, say, oh, oh, oh. Semua teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Anugerahmu di hidupku membuatku jadi baru. Yang ku tahu Semuanya, segalanya bagi. oh ya Tuhan, pengorbanan yang kau beri membawaku terbang tinggi. Ku mengerti tanpamu ku mati. Say, oh, oh, oh. Sekali lagi, oh, oh, oh. Semuanya teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Semuanya teriakan, teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia tahu Yesus Tuhanku. Semuanya, come on. Yes, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah diberikan kepada satu nama, Yesus Kristus. Yes. Raja di atas segala raja. Amin. Penyelamat kita semua. So, umat tebusan Tuhan, with one voice, angkat kedua tanganmu, teriakan, say, oh, 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 semua, oh, oh, oh. Say, teriakan namamu, Yesus penyelamatku. Ku serahkan hidupku hanya padamu. Kejisian lebih keras lagi. Teriakan namamu, nyatakan kebesaranmu sampai dunia
Musicians. Lagu yang akan kita bawakan setelah ini, dia berjudul More Like Jesus. Sebenarnya kita pasti sering mendengar kata-kata More Like Jesus, menjadi seperti dengan Kristus, tujuan hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Tapi saya waktu mempersiapkan lagu ini mencoba merenungkan, dan ada beberapa hal yang saya dapat. Menjadi serupa dengan Kristus itu berarti semua yang kita lakukan, semua yang kita pikirkan, bagaimana cara kita meresponi segala sesuatu, bagaimana hati kita, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, itu seperti dengan apa yang Kristus akan lakukan. Dan hal itu hanya bisa dilakukan ketika kita mengecilkan diri kita dan membiarkan Yesus lebih besar di hidup kita. Kita mematikan diri kita sendiri dan membiarkan Yesus yang menguasai kita. Kita dimampukan untuk melakukan hal itu. Kita dimampukan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tapi di satu sisi kita juga harus mengusahakan hal itu. Kita membangun hubungan dengan Tuhan juga. Dan juga ada satu lirik yang benar-benar aku ingin kita resapi benar-benar, yaitu adalah Father, I pray make me more like Jesus. Jadi di setiap doa kita katakan bahwa Tuhan, aku ingin menjadi serupa dengan Engkau, aku ingin menjadi more like you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Came to the world you created, trading your crown for a cross. You willingly died, your innocent life paid the cross. Counting your status as nothing, the King of all kings came to serve. Washing my feet, covering me with your love. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. My life and my treasure, the one that I can't live without. Here at your feet, my desires and dreams I lay down. Oh, here at your feet, my desires and dreams I lay down. If more of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. If all of you means less of me, take everything. Yes, all of you is all I need. Take everything. Oh Lord, change me like
No one else, Lord. No one else. No one else but you, Lord. Segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Segalanya dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. This is our prayer, Lord. Ini kerinduan kami, Tuhan. We put my trust in you alone. Dengan segenap hatimu.
more time singing loud. I will upon your love. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami bisa menyembah memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Bapa, biarlah penyembahan kami, setiap penyembahan kami bisa kembali menjadi kalibrasi buat setiap kami. Untuk kami bisa kembali membuka hati kami dan selalu membuka hati kami untuk mengenal Engkau ya Bapa. Kalau nanti juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan untuk Jenensi. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin ya Bapa, sehingga setiap kebenaran firman-Mu bisa tersampaikan dengan baik buat setiap kami. Juga kami berdoa untuk setiap kami yang mendengar, kiranya setiap kami bisa membuka hati kami untuk kami bisa menerima firman-Mu, merenungkannya dan melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Juga kami berdoa kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berdoa ya Bapa, inilah persembahan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berencana. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Kejisen yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, silakan Kejisen bisa kembali untuk duduk. Dan berikutnya sekarang kita akan sama-sama memberikan persembahan. Ada 2 macam persembahan. Yang pertama adalah kantong, lewat kantong. Persembahan biasa yang akan diberikan lewat kantong. Dan yang kedua adalah persembahan development. Dan Kejisen bisa memberikan melalui amplop yang akan dimasukkan ke kotak. Nah, buat para Kejisen yang belum mendapatkan amplop, mungkin bisa melambaikan tangan. Ada, silakan untuk teman-teman Asher bisa dibantu. Oke. Selamat memberikan persembahan Kejisen. Dan sambil memberikan persembahan, aku mau sedikit sharing. Kalau di mana asik sharing. Minggu lalu, ini sharing dari apa yang aku dapetin dari minggu lalu gitu. Di mana sermon dari Kohis ya kan. Godship ya kan, bukan gosip ya kan. Jadi aku percaya di sini kita udah dalam faith circle. Jadi seharusnya kita akan lebih suka untuk menceritakan tentang Tuhan, bukan menceritakan keburukan orang. Ya dong. Anyway, dari minggu lalu ada salah satu statement dari Kohis yang mengatakan pengenalan akan Tuhan adalah sebuah perjalanan, bukan pencapaian. Dan di sini kita mengerti kalau kita akan selalu di dalam perjalanan ketika kita ingin mengenal Tuhan. Karena memang ya perjalanan ini yang harus kita selalu setia untuk lakukan gitu. Dan kita nggak akan bisa mengenal Tuhan secara sempurna. Karena memang Dia sendiri yang mengenalkan pribadinya kepada kita. Dia sendiri yang membuka hatinya sehingga kita bisa mengenal Dia dengan baik. Dan kita seringkali salah alamat dalam melakukan pengenalan. Di tengah-tengah struggle yang kita alamin, di tengah-tengah macam-macam banyak mungkin kesibukan, mungkin permasalahan pribadi kita seringkali salah alamat kalau kita lebih mengenal mujizatnya daripada pembuat mujizatnya. Nah, salah alamat pengenalan ini yang sebenarnya bukan yang Tuhan inginkan. Karena ketika Tuhan sudah membuka dirinya untuk bisa sama-sama kita melakukan pengenalan akan Tuhan, kita pun seharusnya bisa untuk membuka hati kita. Bukan mengenal mujizatnya, tapi mengenal pribadi yang membuat mujizatnya. Dan Kohis minggu lalu juga ajak kita untuk lagi-lagi buka-bukaan bareng, ya kan? Kita buka-bukaan hati bareng. Dan di situ aku menyadari bahwa memang keterbukaan hati sangat penting bagi kita untuk bisa selalu mengenal Tuhan dan terus-menerus mengenal Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan bukan mengasih tuntutan dalam hidup kita. Tuhan gak ngasih tuntutan, tapi Tuhan selalu memberikan anugerahnya. Dan lagi-lagi anugerah ini bersifat hubungan, bukan transaksional gitu ya.
Dan kita harus membangun hubungan supaya kita mengerti dan menyadari Tuhan sudah memberikan anugerah buat setiap kita. Dan kita mengasihi Tuhan dan membuka hati kita untuk mengenal Tuhan, kita akan selalu ada di dalam perjalanan. Dan kita akan selalu mengerti bahwa mujizat Tuhan mengiringi kita setiap hari. Masih ingat kan, kalau kita ingin berprogres ya kan, kita harus melewati proses, bukan dengan ekspres yang akhirnya membuat kita stres. Ya, masih ingat ya Kak Jason? Jadi gak ada alasan untuk kita menghentikan perjalanan yang Tuhan berikan. Kita seharusnya akan selalu ada di dalam perjalanan dengan penuh keteguhan, bukan berhenti di suatu persinggahan yang ujung-ujungnya kita gagal mengenal Tuhan. So Kak Jason, kita sama-sama buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan please welcome C. Nancy Piri. Gimana kalau gini sih, aku baca ayat 1, C. Nancy ayat 2 gitu. Oke, sambil Kak Jason juga baca bareng-bareng. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayat 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, silakan duduk. silakan duduk. David juga thank you. Terima kasih, Ce. Silakan duduk. Luar biasa loh. Sekali lagi dong kasih tepuk tangan yang paling meriah buat David loh. Karena David itu sangat didorong oleh keinginan untuk menyampaikan summary dari khotbah minggu lalu sampai baca ayat ke skip gitu. Tapi apa yang sudah disampaikan David memudahkan aku untuk melanjutkan apa yang sudah disummary oleh David. Bagaimana kabarnya Kak Jisian by the way? Halo? Puji Tuhan, ada juga yang masih baru, wajah yang masih baru, aku baru lihat dan tentu saja mereka baru pertama kali melihat aku ya. Nama saya adalah Nancy Piri, selamat bagi yang baru pertama kali hadir mungkin, selamat datang di KJC Royal Surabaya dan selamat beribadah di tempat ini. Ayat yang kita baca tadi sama-sama adalah Roma pasal 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang kedua. Dan judul khotbah aku hari ini adalah Belief System, dari Belief System. Ya kalau anak muda kan suka dibuat kayak lebih iya gitu loh. Jadi belief system. Karena tadi sudah dibantu oleh David untuk berdoa. Jadi saya sudah tidak berdoa lagi. Gak apa-apa lah ya. Jadi karena sudah disampaikan, karena tadi sudah didoakan oleh David. Oke, dari pembacaan yang kita baca tadi adalah Roma 12 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang kedua. Ini salah satu ayat yang sangat terkenal dari kitab Roma. Nah kitab Roma ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus menulis surat kepada jemaat yang berada di Roma. Nah, apa sih pesan Paulus? Paulus dalam suratnya ini dia punya pesan yang selalu konsisten. Jadi Paulus ini pesannya sangat konsisten, pesannya selalu tegas, pesannya selalu lugas. Pesannya adalah bahwa semua manusia telah berdosa. Itu pesannya Paulus. Entah itu orang Israel yang merupakan umat pilihan Allah. Iya, umat pilihan Allah. Yang terpapar dengan hukum Taurat, yang menjalankan hukum Taurat, maupun orang yang bukan Israel, maupun bangsa lain, semua telah berdosa. Dan harga dari dosa adalah maut. Karena dosa, manusia pada akhirnya terpisah dengan Allah, manusia menjadi musuh Allah, akhirnya manusia harus berhadapan-hadapan dengan murka Allah. Semua usaha yang manusia bisa lakukan, semua perbuatan baik yang bisa manusia lakukan, bahkan kepatuhan kepada hukum Taurat, bahkan menjalankan sunat dan lain-lain, semuanya dilakukan tidak pernah akan mendatangkan keselamatan yang cuma-cuma, nggak akan ada tidak bisa. Jadi semua usaha manusia itu tidak akan pernah membawa pembenaran di dalam hidup manusia. Itu pesan Paulus, nggak akan ada. Pembenaran cuma-cuma itu hanya datang dari Allah melalui Kristus yang disalibkan. Sehingga inilah yang kita sebut dengan Injil. Dan Paulus juga menyampaikan bahwa hanya Injil inilah yang menjadi solusi utama dan satu-satunya dari semua manusia. Baik itu orang Israel yang adalah umat pilihan Allah yang terpapar dengan hukum Taurat. Begitupun orang-orang lain dari bangsa-bangsa lain yang tidak pernah terpapar dengan hukum Allah. Semua solusinya satu, yaitu Injil. Nah,
belief system ini yang dibangun oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bahkan kalau kita juga membaca ya surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat yang di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, kita pun akan melihat selalu pesan ini sama, selalu pesan ini konsisten. Tapi guys, message yang disampaikan oleh Paulus tidak berhenti sampai situ. Menarik banget tentang pasal 12 ayat yang pertama dan yang kedua ini. Karena Paulus dia bukan hanya jadi gini kan pada saat Paulus menyebarkan Injil, mengabarkan Injil, belief system yang terbangun di kota-kota tersebut kan adalah belief system berdasarkan kepercayaan pada saat itu, berdasarkan hukum Taurat dan lain-lain. Nah dia itu mengganti belief systemnya. Dan di ayat yang ke-12 ini, Paulus mendesak jemaat yang ada di Roma. Dia bilang bahwa demi lupa aku. Oh, belum nyala. Serat. Kita tunggu ya guys. Serat. Kanan. Oh, mati. Oh. Coba ya. Ini dia. Nah, dari pesan Paulus yang Paulus sampaikan secara konsisten ya kepada jemaat di Roma, tidak hanya berhenti sebagai satu pesan-pesan demi pesan saja, tetapi di ayat 12 di pasal 12 ini jadi menarik karena Paulus mendorong dan mendesak orang-orang yang ada di sana untuk demi kemurahan Allah. Dia bilang, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mulai berpikir tentang ibadah yang sejati, maka ibadah yang sejati itu adalah persembahan tubuh kita yang kita berikan kepada Allah berdasarkan dari kemurahan Allah. Sampai di sini kita coba lihat terjemahan yang lain yang mungkin akan membukakan pikiran kita dengan lebih terang tentang pasal ayat yang satu ini. Dalam terjemahan The Voice, dia bilang gini loh guys. Brothers and sisters, in light of all I have shared with you about God's mercies, I urge you to offer your bodies as a living and holy sacrifice to God. A sacred offering that brings Him pleasure, this is your reasonable essential worship. Perhatikan yang aku bold di situ. Ada katanya aku bold bahwa dari semua, Paulus ngomong, dari semua yang sudah aku sharing ke kalian, dari semua yang sudah aku sampaikan kepada kalian tentang kemurahan Allah, maka sekarang saatnya aku mendorong kalian untuk mempersembahkan tubuhmu. Konkretnya tuh kayak gini, konkretnya. Mempersembahkan tubuh kita atau mempersembahkan hidup kita kepada Allah adalah sebuah respon alami dari kemurahan Allah yang kita dengar, yang kita mengerti, dan yang kita pahami. Sekali lagi, menyerahkan tubuh kita ini sebetulnya hanyalah respon dari segala kemurahan Allah yang sudah pernah kita dengar, yang kita mengerti, dan yang kita alami. Respon itu apa ya? Respon itu sesimpel kalau bangun pagi ada alarm bunyi, kita snooze. Kita snooze. Respon alami itu hal seperti itu. Respon adalah sebuah tindakan atau balasan atau tanggapan. Ada sebuah tindakan konkret yang nyata dan mengikuti. Paulus itu sepertinya ngomong kayak gini loh guys. Kalau kalian sudah aku sampaikan, saatnya kalian harus bergerak. Saatnya, jadi gini loh, semua tindakan kita menentukan belief system kita. Semua tindakan kita menentukan apa yang kita percayai. Nah saat ini adalah saat yang tepat untuk kita memberi respon. Lalu kemudian apa sih perbedaan grace and mercy? Kita kan sering ngomong grace, kita sering ngomong mercy. Apa perbedaan grace and mercy? Satu kali teman lama saya pernah ngomong. Grace itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak pantas kita terima, tetapi diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Sedangkan mercy adalah sesuatu yang seharusnya, hal yang buruk yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi hal itu dilalukan pada kita. Apa itu yang harusnya ditimpakan kepada kita? Murka Allah, kebinasaan, kematian, keterpisahan dengan Allah akibat dosa. Bahkan penyangkalan diri yang kita lakukan sekalipun, bahkan kita mau mati sekalipun demi Tuhan, tidak akan pernah membawa kita, tidak akan pernah melalukan kita dari apa yang seharusnya kita terima. Tidak akan pernah memberikan keselamatan kepada kita karena harganya terlalu mahal. Hanya oleh karena iman percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib, maka kita pun
maka Allah akan melakukan hal yang seharusnya diberikan kepada kita. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang membayar hutang dosa kita. Nah kita mesti mengerti ini, bahwasanya mercy adalah sesuatu yang mestinya kita dapat loh. Jadi enggak kita mau terima sekalipun, kita ini akan diberikan sesuatu yang mestinya yaitu hukuman itu sendiri. Aku nih akhir-akhir lagi senang sama lagunya Elevation, lagu baru mereka. Oh ya anyway, judul khotbah. Poin pertama saya adalah response. Nah ini aku kasih lagu Been So Good dari sudah ada yang dengar album terbaru dari Elevation? Aku suka banget waktu dia ngomong, I just wanna thank you Lord for your salvation. You paid the price I couldn't pay. Yesus itu sudah membayar yang tidak bisa kita bayar. Yesus sudah membayar harga yang tidak kita bisa bayar. Kita nggak bisa datang kepada Allah dan bilang tolong jangan berikan kepada aku hukuman. Karena aku sudah berbuat baik, aku sudah berubah. Nggak bisa. Kita nggak bisa datang kepada Allah dengan hal seperti itu. Hanya Yesus yang bisa memberikan kepada kita, yang memberikan kepada kita keselamatan. Karena dia telah membayar harga yang tidak pernah bisa kita bayar. Lalu sekarang, pertanyaannya itu sesimpel adalah apakah kita mengerti tentang kemurahan Allah? Apakah kita mengerti tentang kemurahan Allah? Apakah respon kita terhadap pemberitaan itu yang kita dengar setiap minggu? Apakah secara alami kita membawa hidup kita kepada Allah atau kita lagi gagal paham tentang kemurahan Allah? Egyptians, dengar ini baik-baik. Kemurahan Allah harusnya menjadi motivasi utama dan satu-satunya. Kemurahan Allah harusnya menjadi motivasi yang cukup buat kita untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kalau merenungkan tentang kemurahan Tuhan, sudah tidak menggerakkan hati kita. Kalau merenungkan tentang kebaikan Tuhan, sudah tidak lagi mendorong kita. Kalau merenungkan tentang kemurahan Allah dan kebaikan Allah, membuat kita jadi bosan. Something wrong with us, we are in trouble. Kita lagi dalam masalah. Karena hanya kemurahan Allah saja, hanya the mercy of God is the only reason we respond. Tidak ada bukti yang lebih kuat. Tidak ada alasan yang lebih besar lagi selain daripada kemurahan Allah ini. Di mana kita berada sekarang kalau tanpa kemurahan Allah? Apa yang kita lakukan minggu ini kalau tanpa kemurahan Allah? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan tanpa kemurahan Allah? Semua kebaikan yang sudah kita terima dari Allah, semua karena kemurahan Allah. Doa kita dijawab, itu pun semua karena apa yang telah Allah lakukan. Semua berkat yang diberikan kepada kita itu berdasarkan daripada kemurahan Allah. Makanya harusnya respon alami waktu kita bisa mendengar dan mengerti tentang kebaikan dan kemurahan Allah yang sudah Dia lakukan kepada kita adalah dengan mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Kenapa ini mesti jadi belief system kita guys? Kenapa ini mesti jadi belief system kita? Karena Pastor Rizky pernah bilang apa yang kelihatan sangat dipengaruhi oleh apa yang tidak kelihatan. Karena itu sangat dipengaruhi, makanya saya tidak heran bahwa setiap hari Minggu kita di sini ngomongin hal yang konsisten yang sama yang dilakukan juga oleh Paulus. Kita bukan cuma ngomong itu di hari Minggu, kita juga ngomongin itu di live Instagram, saya lihat. Kita juga ngomongin itu di Komsel, bahkan kita ngomongin itu di tempat-tempat pertemuan kita dimanapun. Kita membicarakan itu, kita membicarakan tentang belief system yang aku sebut dengan gospel system ini. Supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa memahami. Karena tanpa memahami, gak akan ada output. Gak akan ada persembahan diri kepada Allah. Dasar dan landasan ini harus jelas. Dasar dan landasan ini benar-benar harus jelas. So guys, kalau tadi aku bilang, mempersembahkan hidup kepada Allah adalah sebuah respon alami daripada berita kasih karunia yang sudah kita dengar. Berarti waktu kita tidak mempersembahkan hidup kita kepada Allah, itu juga merupakan sebuah respon dari kegagalan kita untuk mengerti dan memahami tentang kemurahan Allah. Kalau sampai hari ini kita masih tidak memberikan hidup kita kepada Allah, berarti ada gagal paham tentang teologi yang kita sering dengar, tentang apa yang sering disampaikan. Mungkin kita lagi bangun belief system kita di atas dasar yang lain. Jadi kalau sampai hari ini kita belum merespon, perhatikan sekali lagi apa yang kita percayai. Guys, ada satu cerita, kisah nyata katanya, di Google dibilang kisah nyata, tentang pasangan suami istri. Suami ini mendapatkan seorang istri yang sangat amat cantik katanya. Dan ini terjadi sekitar tahun 70-an. Perempuan itu sangat cantik tapi suami ini menyanyiakan istrinya. Menyanyiakan istrinya, dia tidak setia. Dan satu kali suami ini melakukan tindakan kriminal.
Dan akhirnya dia harus mendapatkan hukuman di penjara. Dia di penjara sekitar 4 tahun. Di dalam penjara dia sangat amat akhirnya merasa bahwa, oh aku ini sebetulnya telah menyanyiakan kehidupan istriku ya. Aku ini sebetulnya telah menyanyiakan hidupku dan lain-lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dalam penyesalan itu mau mendekati keluar dari keluar dari penjara. Dia menulis surat kepada istrinya. Berulang kali dia menulis surat kepada istrinya. Dia mengungkapkan penyesalan yang sedang dilakukan kepada istrinya. Dan menjelang-jelang hari-hari di mana dia akan dibebaskan, dia tulis gini. Aku ini sebetulnya tidak pantas untuk kamu terima. Aku akan bahagia kalau kamu hidup dengan orang lain. Tapi kalau kamu masih memberikan aku kesempatan, aku akan kembali. Tolong ikatkan pita kuning di pohon yang ada di tengah kota. Kalau aku nanti melihat pita itu, maka aku akan berhenti dan aku akan pulang ke rumah. Tetapi kalau aku tidak melihat pita itu, aku akan melanjutkan perjalanan dan tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Pada akhirnya hari dia dibebaskan dari penjara pun tiba. Dan kan biasa kalau di Amerika gitu kan tahanan tuh atau bekas tahanan dibawa ke satu mobil untuk dibawa ke satu tempat gitu. Dalam perjalanan di mobil dia udah ketakutan gitu. Dia, aduh gimana ya, apakah istriku mengikatkan pita kuning di pohon tersebut ataukah tidak? Semakin dekat dia semakin gelisah, dia semakin takut. Awalnya dia gak kepengen melihat, karena pasti dia takut karena dia sudah sadar. Kalaupun istrinya tidak menerima dia itu wajar. Wajar banget karena kejahatan yang dilakukan oleh suaminya. Semakin dekat dia dengan pohon tersebut dan dia melihat, wah ternyata bukan hanya satu pita yang diikatkan di pohon tersebut. Tapi ada ratusan pita kuning yang diikat oleh istrinya di pohon tersebut. Sang suami langsung turun dari mobil dan dia langsung pulang ke rumahnya. Guys, penerimaan istrinya sudah pita kuning itu sudah merupakan satu-satunya alasan dia untuk kembali. Itu sudah merupakan satu-satunya alasan untuk dia kembali pulang dan memutuskan untuk pulang ke rumahnya. So hari ini keputusan untuk memberi diri kita kepada Tuhan juga begitu amat sangat penting. Kalau sang suami itu melihat sebuah pita kuning dan membuat dia kembali kepada istrinya. Kalau kita bagaimana dengan kita yang telah mendengarkan Injil itu berminggu-minggu, bertahun-tahun. Apa yang harus kita lakukan? Keputusannya harus segera diambil guys. Kita harus segera merespon untuk datang kepada Yesus apa adanya. Dan dengan menyerahkan kepada Yesus semuanya. Tuhan tidak pernah meminta hidup kita untuk berubah dulu, baru dia akan memberikan berkat bolak-balik kita ngomong di sini. Bahkan kalian waktu tidur pun kalian sudah tahu mungkin hal ini. Bahkan kalian di status-status Instagram pun aku melihat hal yang seperti ini juga yang sering kalian bicarakan. Tuhan gak minta. Tuhan gak dan Injil gak seperti itu. Aku pun ada di tempat ini hari ini. Aku tidak pintar untuk memberikan kepada kalian atau mengiming-imingi kalian dengan berkat-berkat rohani bahwa kalau kamu sudah memberikan dirimu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kehidupan kamu semakin hari semakin naik. Aku rasanya tidak akan mengiming-iming kalian dengan hal itu karena Injil itu bukan iming-imingan. Guys, Injil itu gak bicara apa yang sudah kamu lakukan dan Tuhan akan oh kalau kamu kasih hidupmu pada Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan kasihnya kepadamu. Enggak. Ingat ini baik-baik guys, Allah bukan karena keputusanmu yang membuat Allah bergerak, enggak. Bukan karena keputusanmu, bukan karena kamu telah benerin hidupmu lalu kemudian Allah bergerak, enggak. Injil itu adalah Allah bergerak berdasarkan keputusannya, tapi karena Allah sudah bergerak berdasarkan keputusannya, justru karena Allah telah bergerak dan memutuskan untuk menyatakan kemurahan kasih-Nya, sehingga kita hanya perlu berespon. Sekali lagi guys, Injil itu karena Allah yang telah memutuskan untuk menyatakan kemurahan dan kasih-Nya kepada kita semua. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah merespon. Bukan menunggu apa yang mau Tuhan lakukan lagi ke aku ya kalau aku sudah ngasih hidupku kepada Tuhan. Mana doaku bisa dijawab ya kalau misalnya aku sudah serahkan diri kepada Tuhan. Enggak, kita cuma merespon atas kasih karunia Allah. So malam hari ini, sore hari ini, kegagalanmu, kelemahanmu, just give it all to Jesus. Planning kamu, rencana kamu, masa depan kamu, hak yang kamu pegang, keterikatan kamu, kelemahan kamu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Itu adalah respon dari kita percaya bahwa kasih karunia mengubahkan. Kita percaya bahwa kuasa kasih Allah membebaskan kita dari dosa. Kita percaya juga bahwa kuasa kasih yang sama akan membebaskan kita dari kelemahan kita. Kalau kita mengerti Tuhan mampu, maka respon kita adalah kita akan menyerahkan segalanya. Cuman memang kalau kelemahan itu gampang kita serahkan.
Kalau kelemahan, kegagalan gampang kita serahkan. Tapi kalau hak kita, kalau rencana kita, rasanya perlu dipertahankan dulu deh. Rasanya jangan diserahkan dulu deh. Karena kita suka mengendalikan hal tersebut. Kita suka banget kendalikan. Instead of dikendalikan, kita mau mengendalikan. Instead of mengalah, kita mau supaya menang. Ya kalau yang jelek-jelek kasih pada Tuhan, Tuhan ubah. Tapi kalau yang baik-baik minta sama Tuhan untuk meluluskan segala jalan kita. Jadi masih ada tarik ulur nih. Sehingga aku jadi ingat sebuah cerita aku lagi sama temanku lagi ngobrol-ngobrol. Ini bukan teman yang ada di gereja ya guys ya. Ada kalau kata Pak Roni tadi ada di Kutub Utara, di perempatan, di dalam goa, jalan buntu. Jadi satu kali temanku lagi bicara, nah karena aku sekarang sudah di Royal juga, jadi pertemananku udah berbeda juga kan ya. Dia lagi cerita tentang hubungan dia dengan mertua. Dia bilang bahwa mertuanya ini sudah 2 tahun tidak memberikan ucapan selamat ulang tahun ke dia. Tapi kalau mertuanya ulang tahun, dia datang ucapkan selamat, dia bawain makanan, dia beliin makanan, makan bareng-bareng lagi. Terus dia ngomong sebenarnya ya aku ini sakit hati. Dia panggil aku Cenensi ya. Sebetulnya aku sakit hati Cenensi ngomong kayak harus bawain dia makanan, harus happy birthday mama gitu loh. Tiup ma gitu. Pada hatinya tuh sebetulnya menangis rasanya. Aku tanya, terus kenapa kamu melakukan itu? Ya aku mesti melakukan itu. Karena aku harus melakukan itu untuk aku menunjukkan aku tidak sama dengan dia. Good. Aku harus menunjukkan itu karena firman Tuhan yang ngajarin itu. Aku bilang good, bener banget. Guys, kadang-kadang ini terlalu manja ya. Kita rasa-rasanya gak bisa loh melakukan hal seperti itu. Kita terlalu manja. Padahal firman Tuhan itu bisa kita lakukan. Kita ini dimampukan untuk melakukan firman Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi setiap kita ini sebetulnya dimampukan karena ada Roh Kudus di dalam kita. Dia waktu itu berpikir, orang mungkin pikir, aduh aku ini kok ngalahan ya sama mertuaku ini. Aku nih diinjek-injek kok mau-mau aja. Kalau mungkin ada teman-teman yang lagi menghadapi hal seperti ini hari-hari ini, aku cuma mau bilang, siapa yang bilang ke kamu kalau kamu mengalah itu kamu kalah? Siapa yang bilang ke kamu kalau kamu ngikutin dia itu berarti kamu diinjek-injek? Siapa yang bilang ke kamu itu? Bukankah yang ngomong ke kamu itu adalah egomu sendiri? Bukankah egomu yang ada di dalam hati yang kasih tahu kebohongan itu? Kalau kamu mengalah, kamu itu kalah. Enggak, karena egomu tuh lagi ngomong jangan dong. Kenapa kamu mesti mengalah? Jangan dong. Ya bales dong, nanti dia akan melihat kelemahan kamu. Nanti kamu tambah diinjek-injek. Guys, memang siapa sih yang menentukan kamu menang atau kalah? Memang siapa sih yang menjadi juri kamu telah diinjek-injek atau kamu gak diinjek-injek? Memang siapa sih yang kasih penilaian itu? Bukankah hati kita yang menilai itu? Bukankah hati kita sendiri yang memang perlu untuk dipuaskan? Yes, biar dia tahu siapa gue. Yes, biar dia tahu siapa aku. Guys, dari lubuk hati aku yang paling dalam, ini bukan soal menang atau kalah. Atau siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tapi ini soal apakah your belief system based on gospel or based on yourself. Belief system kita ini yang sangat menentukan. So hari ini karena dasar daripada kepercayaan kita adalah kemurahan Allah. Dan Allah meminta kita dan Paulus mendorong kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah. Sebagai respon daripada apa yang kita dengar tentang kemurahan Allah. Ini pun yang aku mau sampaikan kepada kalian. My beloved Kejisians, demi kemurahan Allah, aku mendorong kalian semua untuk mempersembahkan hidup kalian, tubuh kalian, sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalian tahu permainan monopoli by the way? Siapa yang pernah main monopoli? Angkat tangannya. Yang masih muda-muda kayaknya nggak tahu, kayaknya Lala itu nggak ada deh kalau nanti di generasinya. Jadi pada zaman belum ada gadget, pada zaman-zaman belum ada orang tuh bermain game sambil kumpul dari rumah masing-masing, bisa main game gitu, Mobile Legends dan lain-lain. Aku tuh pada masaku bermain monopoli. Nah monopoli itu adalah sebuah permainan papan yang terkenal di seluruh dunia.
Tujuan permainan itu adalah setiap pihak itu harus menguasai semua petak yang ada di papan monopoli melalui pembelian, penyewaan, dan pertukaran properti dalam sistem, nah ini nih. Nah, jadi pokoknya kita tuh harus menguasai semua petak itu deh. Dan ada sebuah sistem ekonomi yang ada di sana. Kita bisa beli, kita bisa sewa, kita bisa diambil, macam-macam deh. Nah, di petak monopoli itu ada, oh wow, saya kaget ternyata gambarnya agak gimana ya. Oh ini mungkin P2, jadi P11 jadi gak kelihatan dari sini. Maaf yang gak ngerti itu bahasa LED. P2, P5 yang lain. Apa ini, ayat apa ini P2? Oke, ini yang gak kelihatan ya guys ya. Nanti aku posting di Instagramku malam hari ini, jadi jangan lupa follow Instagramku. Ya, follow Instagramku akan aku posting ini. Jadi itu adalah permainan monopoli. Nah, di monopoli itu ada satu petak namanya masuk penjara, petak penjara. Kalau sudah ada di dalam penjara, maka pihak yang ada di dalam penjara itu akan banyak kehilangan kesempatan. Jadi dia nggak bisa melanjutkan perjalanan, dadu-dadu dan lain sebagainya nggak bisa. Karena dia lagi dalam penjara. Nah, bagaimana caranya keluar dari penjara? Maka dia mesti punya yang namanya kartu akses bebas penjara, kartu bebas penjara. Nah, kartu bebas penjara ini yang akhirnya akan membuat dia bisa keluar dari penjara dan bisa melanjutkan perjalanan lagi dan bisa menguasai semua petak yang ada di monopoli. Ini memang merupakan contoh yang sederhana ya guys. Monopoli ini memang contoh yang sederhana. Cuman dari sini kita bisa belajar bahwa yang mau saya sampaikan adalah bukan ide Tuhan untuk memberikan kepada kita keselamatan sebagai kartu bebas dari neraka. Sekali lagi ya, bukan ide Tuhan untuk hanya sekedar memberikan kita keselamatan sebagai kartu bebas dari neraka. Sehingga kita dapat melanjutkan hidup sesuai dengan maunya kita, sesuai dengan keinginannya kita. Dan tidak bertumbuh lewat pertobatan, enggak. Gagasan Tuhan untuk menyelamatkan kita adalah untuk juga mengubah kita dari dalam keluar. Jadi gak cuma sekedar bebas dan enggak. Gagasan Tuhan yang paling penting adalah Dia menyelamatkan kita dan Dia juga mau kita bertumbuh di dalam pertobatan. Dia menyelamatkan kita dan Dia mau mengubah kita dari dalam keluar. Dan ini sesuai dengan ayat yang kedua daripada Roma pasal 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, dari ayat 2 ini ada satu kata yang memang sangat amat menjadi poin daripada ayat yang kedua ini, yaitu pembaharuan budi. Cuman kan kalau pembaharuan budi kita jarang pakai ya, kata-kata pembaharuan budi itu kata yang terlalu tinggi. Budi siapa yang mesti diperbarui? Nah jadi budi yang mana ya, kita nggak ada budi kok di sini. Kalau pembaharuan budi berarti hanya budi yang dibaharui. Kalau budi tok diperbarui jadi Audrey nggak usah diperbarui. Sisil tidak perlu diperbarui karena kan ayatnya bilang budi. Kan yang lain enggak ya. Agak gimana ya, jokesnya masih masuk enggak ini? Kayaknya gap generation kita makin jauh ya. Oke, apa? Oh iya. Iya, oke. Oke guys, nah pembaharuan budi ini di dalam bahasa Inggris adalah renewed mind. Adalah pikiran yang diperbaharui. Yang diperbaharui adalah pikiran. Sekarang gini, gimana caranya kita berubah? Ayat ini sudah menerangkan kepada kita dengan jelas bahwa cara kita untuk berubah adalah dengan memperbaharui pikiran kita. Hanya saja yang menjadi masalah adalah banyak dari kita dan banyak dari orang Kristen menjalani kehidupan mereka berdasarkan perasaan dan berdasarkan dengan perbuatan. Based on feeling dan concern about doing. Kalau hidup hanya berdasarkan perasaan, kita selalu akan bertanya tentang gimana perasaan aku hari ini. Kalau perasaan kita hari ini bagaimana, maka perasaan itu akan mendrive kita menjalani sisa hari kita. Gimana perasaan aku soal kerjaan ini? Nah kalau perasaan itu pun akan mendrive kita di dalam performa kerja kita. Apa yang kita rasa akan mempengaruhi performa kerja kita pada hari itu. Gimana perasaanku kepada orang itu akan menghasilkan cara kita nge-treat orang tersebut. Kalau misalnya aku merasa aku dicintai, aku akan mencintai balik. Kalau misalnya aku merasa tidak dirugikan, aku akan merugikan balik. Gimana perasaan aku soal khotbah hari ini? Khotbah hari ini gimana? Gimana perasaan itu juga akan, gimana perasaan aku soal praise and worship hari ini? Itu orang yang hidup berdasarkan dengan
feeling. Kalau moodnya lagi enak, kalau feelingnya lagi enak, maka vibes-nya akan wow. Dan kalau moodnya nggak enak, ya nggak kemana-mana. Dan masih banyak sekali orang-orang, apalagi anak-anak muda seperti kita, itu yang hidup itu berdasarkan mood gitu. Kalau feeling kayaknya aneh ya, kalau bahasa sekarang mood kayaknya ya. Kalau Panji Pragiwaksono ya, tidak perlu teolog yang pinter, Panji Pragiwaksono aja bilang, kalau sama mood aja kalah, gimana sama hidup? Kalau selalu aja berdasarkan perasaan, gimana bisa hidup? Sebaliknya hidup yang berdasarkan perbuatan, concern about doing. Itu selalu ngomong, gak usah deh ngomong-ngomong belief system, gak usah deh. Gak usah deh ngomong-ngomong teologi-teologi, gak usah deh. Pokoknya itu rumit, terlalu rumit buat aku. Hidup itu udah rumit, jangan tambah rumit dong. Kasih aja kepada aku apa yang mesti aku lakukan. Langkah-langkah, oh kalau aku memberikan hidupku kepada Allah caranya adalah seperti apa. Misalnya kayak tadi David kayaknya ngomong, harus berdoa kah, harus pelayanan kah, harus berapa pelayanan dulu kah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan orang-orang yang merasa bahwa perbuatan itu adalah selalu concerned about doing, maka dia akan merasa dia lebih hidup kalau dia bisa melakukan semuanya itu. Aku masih ingat waktu David live Instagram dengan Pastor Hizkia ya. Dimana waktu itu aku pertama kali lihat mereka ada generation gap waktu aku komen Instagramnya. Wow, ini generation gapnya kelihatan banget ya. Tapi miminnya bilang ke aku, iya tapi kalau CNNS itu gak kelihatan generation gapnya, mantap. Akhirnya aku memutuskan, ya wes aku mau deh khotbah di KGC. Aku waktu itu David itu sempat ngomong juga. Dulu dia merasa bahwa, mana David ya? Oh ya. David itu bilang, dulu dia merasa bahwa dengan ke gereja dia merasa lebih tenang. Karena Tuhan menghapus dosaku nih kalau aku gereja. Kalau dengan pelayanan dia merasa dirinya jauh lebih tenang. Oh aku dosaku selama 1 minggu sudah diampuni sama Tuhan. Itu adalah orang-orang yang hidup dengan doing. Dengan melakukan sesuatu dia akan merasa lebih tenang. Dengan melakukan sesuatu dia merasa lebih aman gitu. Padahal belief system ini bukan seperti itu. Kalau tadi aku bilang belief system ini, belief system ini bukanlah modifikasi perbuatan. Tetapi benar-benar apa yang mesti dari dalam yang mesti dirubah. Orang yang hidup berdasarkan perasaan ataupun perbuatan tidak akan pernah mengalami kuasa Allah yang mengubahkan. Karena apa? Karena kita mengabaikan perubahan pikiran. Tuhan tidak pernah menentang perasaan, Tuhan juga tidak menentang perbuatan. Allah kita itu adalah Allah yang punya perasaan. Dia bahkan Allah kita adalah Allah yang punya desire. Dia tidak menentang perbuatan, kenapa? Karena Allah sendiri pun yang memerintahkan kita, Yesus yang memerintahkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Allah itu memiliki perasaan dan dia memerintahkan kita untuk menjadi pelaku firman. Hanya saja perasaan dan perbuatan sama sekali tidak cukup menjadi dasar bagi kehidupan kekristenan. Beliefnya kita bukan karena perasaan atau bukan karena perbuatan. Sehingga pertanyaannya bukan lagi how I feel, bukan perasaanku ini how do I feel. Bukan lagi apa yang aku rasakan saat ini, apa yang aku rasakan tadi. Pertanyaannya bukan lagi apa yang harus aku lakukan. Tetapi harusnya pertanyaan kita menjadi what is the truth? Apa yang firman Tuhan katakan? Guys, pembaharuan pikiran itu sangat penting. Saya mau kasih contoh satu video TikTok. Boleh ditayangkan video TikToknya. Kita lihat TikTok ya. Udah hafalkan gerakannya, ngene-ngene ya. Boleh ditayangkan. Ini 2 juta buat ini 2 juta buat daftar ulang anak-anak. Loh kan cuma 1.500.000. Ini dia lagi ngetes atau apa ya? Ambil aja nggak apa-apa. Kurang 500.000. Oh iya. Makasih Pak. Hormat. Guys, jadilah terang. Jadilah terang. Guys, tadi aku nggak tahu kalian dengar apa enggak, soalnya di sini soundnya kurang kedengeran. Tapi kalau kalian memperhatikan, pikiran jahat itu tidak di luar. Yang jahat itu nggak terjadi di luar, yang jahat itu terjadi di dalam pikiran kita. Bukan iblis men-trigger dia, bilang aja iya 2 juta uang sekolahnya. Tapi pikirannya bilang apa sih? 2,5 juta. Makanya kenapa
pembaharuan pikiran itu yang memang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena yang jahat itu ada di sini. Kita bisa memodifikasi perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa memperlihatkan perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan tempat, sesuai dengan situasi, dan sesuai dengan kondisi. Gampang buat kita lakuin hal itu. Di gereja kita bisa melakukan hal yang baik. Coba kalau di luar, belum tentu bisa. Kalau dengan teman-teman, kita sangat amat mudah untuk berbuat sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Gampang buat kita. Tapi yang gak gampang itu, waktu pikiran ini harus dirubah. Kalau yang diibahkan pikiran, maka berita baiknya adalah perbuatan itu pun akan mengikuti. Karena sekali lagi, yang terjadi di luar adalah hasil dari yang terjadi di dalam. Dan di dalam itu adalah belief system kita. Kalau misalnya kita diubahkan pikiran, maka semua lini dalam kehidupan kita ini akan berubah. Aku mau kasih contoh sederhana. Kalian sering melihat Instagramku, aku sering posting Jackson Christian Purnomo. Anak itu telah meluluhkan hati aku. Aku sudah terlove-love lah sama dia. Guys, aku tidak pernah menyangka bahwa aku yang belum punya anak, aku bisa jalan-jalan ke PTC ngeliat mainan anak-anak. Aku tuh kalau ke KKV ya itu ya. Aku gak pernah loh ke mainan anak-anak. Kalaupun ada cuman lewat, waktu pertama kali buka, kayak gini. Guys, aku ini bisa ke KKV 2 kali balik dan bisa lama di area mainan anak cowok. Aduh ini gak ya? Kayaknya ini Jackson suka deh. Mahal, pindah. Mahal lagi, pindah. Sudah sama gitu. Ada sesuatu yang berbeda dengan aku. Ada perilaku yang berbeda dengan aku ketika aku masuk ke KKV, bukan lagi ngelihat mie berjejer-jejer yang begitu banyak yang pengen aku makan. Nope. Tapi aku datang ke tempat permainan anak-anak. Dan aku membelinya, dan aku suka, dan aku selalu bilang, Jackson, are you happy? Auntie Nancy happy kalau kamu happy. Seperti ada sebuah dorongan untuk aku ingin selalu membahagiakan dia. Seperti ada sebuah dorongan itu. Jackson belum pernah lihat apa. Jackson belum mulai backstage ya. Oke, Jackson mau ke backstage, jangan mengganggu. Oke, aku ingin memperlihatkan dunia kepada dia. Aku capek bawa dia ke belakang, tapi aku happy banget. Kenapa sih? Aku gak bisa membuat-buat seolah-olah aku senang sama Jackson. Gak bisa, gak akan bertahan lama. Tapi karena itu mulai dari dalam. Karena tiba-tiba aku jatuh hati, terlove-love dengan anak ini. Apalagi dia jealous aku gendong anak lain. Semakin hatiku, perasaan apa ini yang ada di dalam dada Tuhan? Perasaan apa ini yang bergelora? Tapi perhatikan guys, bahwa itu yang terjadi ketika pikiran kita yang berubah. Perilaku kita, keinginan kita, fokus kita, semua akan berubah. Jadi jangan menggantungkan hidup kita kepada perasaan, jangan mendasari hidup kita kepada perbuatan, tapi renew mind yang harus mengubahkan kita. Dengan renew our mind ini, kita akan hidup di dunia yang sama, tetapi tidak seperti dunia. Ngerti ya? Kita ini tetap hidup di dunia yang sama, tetapi tidak seperti dunia. Sama seperti ayat yang tadi bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita ini dibebaskan, kita ini diberikan hidup, diberikan belief, hidup yang berbeda, tapi secara fisik kita gak kemana-mana. Kita berbeda, kita berubah. Hari ini kita menerima keselamatan, kita ada di tempat-tempat itu saja. Dunia kita masih sama. Maksudku gini loh guys, bukan karena hari ini kita bertobat, kita respon, kita memberikan hidup kita buat Tuhan, lalu kita pindah rumah deket-deket gereja. Aku sudah memberi hidupku buat Tuhan, berarti aku harus hidup bagi Tuhan, rumahku pindah deh deket-deket gereja. Bukan karena kita sudah memberikan hidup kita kepada Tuhan, lalu kita akan memberikan sebuah jadwal Senin sampai Minggu gimana caranya supaya aku ada di gereja terus, gimana? Gak gitu guys konsepnya. Konsepnya bukan seperti itu, karena pada saat hari ini pun kita memutuskan, aku mau berespon deh. Kalau kasih karunia aja sebegitu besar ya, masa sih aku tidak memberikan hidupku kepada Tuhan? Anehnya kita bangun besok pagi, kita masih ke kampus yang sama dan sekolah yang sama. Kita bangun besok pagi, gak ada yang berubah. Kegiatan kita masih dengan teman-teman yang sama, obrolan kita masih sama. Hanya saja kita sudah tidak sama lagi. Hanya saja kita sudah tidak sama lagi. Kita jadi serupa dengan dunia ini, gak harus kita yang dimaksud dengan dunia yang aku maksud adalah
dunia tempat kamu bergaul sekarang, dunia kesibukan kamu sekarang, dunia kesenangan kamu sekarang, itu gak berubah. Kamu akan pulang dan bertemu dengan orang-orang yang sama. Dan disinilah tantangannya. Kita ini udah lama banget bahkan hidup di dunia dan mencintai dunia ini. Dan kita gak mau lepas itu, jujur aja gak mau lepas itu. Aku pun sulit gitu awal-awalnya. Kita cinta banget sama pertemanan kita. Kan tidak ada gosip yang dilakukan hanya sendiri ya. Kalau tadi David sempat bilang Godship, bukan lagi gosip, kita gak ngomongin lagi orang. Tapi kita ngomong tentang anugerah Tuhan. Kita suka ngobrol dengan orang-orang ya, dengan teman-teman kita. Kita cinta banget dengan pertemanan kita. Kalau di dalam pertemanan tuh ada satu value yang namanya solidaritas. Loyal sama teman-teman. Kalau teman kita lagi sakit hati, kita rame-rame hibur. Kalau teman kita lagi naksir seseorang, kita bantu. Meskipun kita tahu ini cowok ini atau cewek ini kurang benar. Tapi atas nama persahabatan, kebahagiaanmu akan jadi kebahagiaanku. Tapi belakangan aku juga lagi berpikir guys, gimana sih cara kamu menunjukkan kasih kepada orang lain? Gimana sih tindakan konkret yang bisa kamu tunjukkan kalau kamu tuh mengasihi keluarga kamu, mengasihi teman kamu, mengasihi pacar kamu, gimana caranya? Apakah dengan nurutin semua maunya? Apakah dengan mentraktir makanan kesukaannya? Apa bukti kasih itu? Apa bukti kasih itu? Aku rasa wujud kasih yang paling besar yang bisa kita buktikan kepada teman-teman kita adalah dengan memberitakan Injil. Kalau kita sadar Injil ini adalah satu-satunya jalan keselamatan, maka kita akan sampaikan itu. Kalau kita tahu dan kita sadari bahwa kalau katanya Doni A2, solusi modern itu, bahwa semua masalah-masalah modern dan lain sebagainya itu solusinya cuma satu, hanya ada di dalam Yesus. Maka kita tidak akan menahan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Maka kita gak akan nahan-tahan untuk nyampein tentang Yesus kepada teman kita. Apa yang selama ini kita bicarakan di dalam pertemuan kita? Apa yang selama ini kita bicarakan waktu lagi sama teman-teman kita? Apa yang selama ini kita bicarakan? Apa kontribusimu dalam keluargamu? Karena apa yang kamu omongkan pada saat kamu lagi nongkrong, apa yang kontribusi kamu pada saat kamu ada dalam keluarga, itu jauh-jauh lebih penting daripada tongkrongan itu sendiri. Sudahkah kita memberitakan Injil kalau kita tahu dan kita mengasihi mereka? Aku pun mengasihi keluargaku, sangat mengasihi keluargaku. Dan yang bisa aku lakukan kepada keluargaku, bukan nambahin uang untuk kirim ke mereka supaya mamaku lebih bahagia. Atau papaku lebih bahagia. Bukan kirimin mereka handphone, iPhone keluaran terbaru, gak bisa juga. Mamaku juga gak bisa pakai, enggak. Tapi bukti aku mengasihi keluarga aku adalah ketika kita telepon-teleponan, ketika kami sekeluarga lagi punya harapan, saya nyampein tentang Kristus gitu di situ. Ketika kami sekeluarga lagi dalam beban berat, saya mau nyampein Kristus gitu di situ. So guys, mari kita mulai menyampaikan Injil itu kepada teman-teman kita. Anyway, aku merasa bahwa ngomong Injil di sini bisa kan ya? Bisa. Soalnya kalau di jam lain kan gak boleh. Sehingga aku pikir dari tadi aku ngomong-ngomong meluap gitu loh guys. Ini adalah respon daripada apa yang kita... Lebih bebas ini sih. My beloved Kejisian, my beloved Kejisians, bukti kasih saya kepada kalian ini bukan mentraktir kalian semua. Enggak ada. Tapi saya mengiyakan undangan ini untuk memberitakan firman ini kepada kalian. Itu bukti kasih aku kepada kalian. When I say that I love you, I really do with the power of the gospel. When I say that I love you, maka aku akan memberitakan tentang Kristus kepada kalian. When I say that I love you, maka aku akan bilang tentang kemurahan yang sudah Allah lakukan melalui Yesus Kristus bagi kalian semuanya. Bahkan kemanapun saya diminta untuk berbicara, I will speak about Jesus. Jesus is my message. Jesus is my message to my family. Jesus is my message to you. Jesus is my message to myself. Bahkan Jesus is my message to Jackson. Cuaks. Enggak. Ya itu. Dan aku berharap kalian bisa mengerti. Apakah masih ada dorongan kasih Kristus di dalam kita kepada teman-teman kita? Atau malah kita ini jadi sangat mirip dengan dunia. Cara mengasihi kita adalah cara mengasihi yang sama dengan dunia. Adalah dengan mengikuti apa yang dibuat oleh word system. Kapan terakhir kali kita mulai menginjili teman kita? Tell them to come to Jesus. Perkenalkan
Yesus kepada mereka. Sampaikan apa yang sudah Yesus lakukan buat mereka. Dan apa yang sudah Yesus lakukan buat kamu. Kalau kamu mengasihi temanmu, kalau kamu mengasihi keluargamu, sampaikan Injil kepada mereka. Kamu harus berbeda. Cara kamu mengasihi pun harus berbeda. Inilah bukti kalau kamu tidak serupa dengan dunia ini. Kita jelas menjadi berbeda sekalipun di tempat yang sama. Kita jelas jadi beda sekalipun kita di tempat yang sama. Guys, ayat 2 ini memang poinnya ada 2 hal. Berbeda dan berubah yang dilakukan terus menerus. Ya, kamu sudah menjadi orang yang berbeda. Kamu sudah bukan kamu lagi. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 dia bilang, I have been crucified with Christ. It's no longer who I live, but Christ who lives in me. Namun aku hidup. Kita ini telah disalibkan dengan Kristus. Hidup yang kita hidupi sekarang sudah bukan hidup yang kita lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Saya, kamu, kita sudah dibebaskan, kita sudah disalibkan. Kenapa kita selalu berusaha menjadi diri sendiri? Sedangkan kita yang lama sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Jesus had saved us from us. Tuhan sudah membebaskan kita dari diri kita sendiri. Jadi kita harus berhenti menjadi diri sendiri dan Kristus yang ada di dalam kita. Kita ini sudah disalibkan dengan segala keegoisan kita. Kita sudah disalibkan dengan segala kegagalan kita. Jangan menginginkan kelemahan, kegagalan, dan ambisi itu. Karena itu sudah manusia kita yang lama. Hari ini di dalammu ada Kristus yang hidup di dalam kamu. Sistem di dalam diri kita harusnya telah berubah menjadi Christ system. Belief system kita harusnya berubah menjadi Christ system, gospel system. Karena itu akan menjadikan kita hidup. Gospel system akan membuat kita believe in Christ and believe for Christ. Inilah kehendak Allah yang sempurna. Inilah kehendak Allah yang sempurna. Dan kalau kita pahami ini, maka kita akan ada di server yang sama. Kalau kita pahami ini, maka kita akan mudah. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tersentuh dengan kasih dan membalas dengan kejahatan. Guys, ayat yang pertama ini berbicara tentang persembahan yang hidup. Kita memahami bahkan di zaman dahulu bangsa Israel, mekanisme persembahan adalah persembahan untuk menebus dosa. Persembahan itu adalah hewan yang diletakkan di atas altar. Persembahan itu harus sempurna. Persembahan itu tidak boleh cacat. Allah tidak menerima yang cacat, Allah tidak menerima yang tidak sempurna. Hewan itu harus disembelih dan dibunuh. Dan darah yang dikeluarkan oleh hewan tersebut adalah tanda kematian daripada hewan itu dan tanda pendamaian, penebusan. Dan persembahan yang diletakkan di atas altar itu seutuhnya dikonsum, dinikmati oleh Allah. Dan dengan gambaran yang sama, Paulus pun bilang kepada kita, pada mereka pada saat itu, gak usah mempersembahkan hewan lagi untuk persembahan kepada Allah. Tetapi yang mesti kamu persembahkan adalah hidupmu kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan itu harus mati dan memuaskan murka Allah. Tapi waktu kita datang dan mempersembahkan hidup kita, Lord, here I am. I give it my life to you. Consume me seperti apa yang Tuhan mau. Persembahan kita telah diterima. Tanpa kita harus mati di hadapan Allah. Hidup kita yang bercacat, hidup kita yang penuh dengan kegagalan. Hidup kita yang tidak layak untuk dipersembahkan. Harusnya tidak mungkin diterima. Tidak mungkin berkenan. Karena Allah menuntut persembahan. Tapi waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita gak mati. Meskipun persembahan itu harus mati. Siapa yang mati menggantikan kita? Kalau memang ada yang harus mati, maka yang mati itu adalah Yesus. Dia yang harus dibunuh untuk memuaskan murka Allah. Supaya pada saat kita menyerahkan hidup kita, kita gak mati lagi. Saya paling suka dari konsep daripada gospel, daripada Injil adalah pertukaran. Itulah yang Yesus lakukan. Dia menukar posisi kita. Ada sebuah film yang sampai saat ini mengena di hati saya, itu Armageddon. Ketika bumi akan diserang oleh meteor. Ada satu tim yang mesti ke bulan. Ke asteroid. Mereka harus menanamkan bom di asteroid itu. Rencananya bom diletakkan, mereka akan keluar dari asteroid dan dengan menggunakan remote, asteroid itu akan hancur. Akan terbelah dan tidak akan menabrak bumi. Tapi hal yang terjadi sebaliknya. Remote itu rusak, mereka gak bisa. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan bumi? Harus ada orang yang tinggal di asteroid tersebut untuk menekan tombol supaya bom itu meledak.
siapa yang harus tinggal? Harusnya berdasarkan undian, Ben Affleck harus tinggal dan menekan tombol. Ketika sudah waktunya mereka ada di dalam sebuah ruangan, seorang Harry, namanya Harry, dia menarik Ben Affleck keluar dan dia masuk ke dalam ruangan untuk menekan remote tersebut. Dia menyuruh Harry keluar dan semuanya keluar. Dan dialah adalah orang yang menggantikan Ben Affleck untuk menekan remote. Sehingga asteroid itu pecah. Asteroid itu meledak dan tidak mengenai bumi. Harusnya hari itu yang mati adalah Ben Affleck. Bersama dengan meteor itu, tapi Harry menggantikan dirinya. Konsekuensinya gak bisa hilang. Konsekuensi itu kematian. Tetapi hari ini bukan kita yang menghadapi kematian dan kebinasaan itu. Karena sudah ada Yesus yang membayar konsekuensi itu buat kita. Jadi hari ini, kalau hatimu mendengar pemberitaan Injil, hendaklah kamu menyerahkan hidupmu kepada Kristus. Hendaklah kamu mempersembahkan hidupmu seutuhnya kepada Kristus. Amin.